say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Wawancaranya kita mulai ya Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan kula Ammar Aulia Rahman Pramono. Kemudian bersama teman saya Sheila. Di sini tujuan kami ingin sedikit wawancara untuk tema kebinekaan. Kita mulai nih Pak. Pertanyaan pertama, dengan Bapak siapa nih Pak? Karsanto, Kepala Desa Singatutan, Kecamatan Cilogiri. Jabatan pun. Masa jabatannya Pak dari tahun berapa sampai tahun berapa nanti Pak? Kalau pertama itu tahun 2013 sampai 2019 selesai, kemudian dilanjut 2019 sampai 2025. Berarti sudah 2 kali. Terus yang kedua ini mendapatkan tambahan 2 tahun. Oh, mendapat tambahan. Jadi 2027 nanti. Sampai 2027. Kemudian boleh sedikit diberitahu Pak tentang visi misi dari Anda? Kalau visi misi ya sebagai pimpinan di tingkat desa tentunya sesuai dengan tugas fungsi daripada kepala desa adalah untuk membangun, yaitu membangun desa, kemudian juga untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat itu berdaya, sehingga dengan masyarakat berdaya itu tingkat perekonomian masyarakat itu menjadi meningkat, dan tentunya desa yang nantinya bisa berdaya saing dengan desa-desa yang lain. Ya, terima kasih. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan mengenai tema kebinekaan. Sebenarnya kalau boleh tahu Pak, asal usul nama di daerah niki Singatutan. Kalau asal usul desa Singatutan ini sebenarnya kami juga dari nenek moyang dulu, yaitu untuk zaman Belanda dulu, penjajahan Belanda. Nah, itu juga ada kaitannya dengan pendiri Wonogiri, yaitu Raden Mas Said, yaitu yang terkenal dengan campur Jawa. Kalau di sini dulu akan ada namanya kan Singatutan. Singo itu apa ya, sudah singa ya, singa itu nama hewan, tapi itu nama yang apa itu ya, seperti nama pasukan itu. Pasukan tentang singa. Dutan itu artinya duta, yaitu di utusan. Singo duta. Pada waktu itu pasukannya kita, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Raden Mas Said, itu kan kehabisan bahan makan, logistiknya kehabisan, sehingga ada satu pasukannya diutus, diperintah untuk begal, kalau zaman dahulu begal, merampok. Yang dirampok itu bukan warga, tapi yang dirampok itu adalah pasukan tentara Belanda. Dirampok bahan-bahan makannya itu dan diberikan pada tentara Indonesia, termasuk warga masyarakat di sini yang kehabisan bahan makan itu. Nah, makanya kan timbul nama Singoduto. Jadi pasukan yang dikirim diperintah untuk mengambil, merampok bahan makannya Belanda untuk diberikan kepada rakyat, masyarakat itu. Makanya Singoduto, Sultan itu utusan. Ya kurang lebih seperti itu.
agama yang dianut oleh masyarakat di desa Sinokudutan ini itu apakah semuanya Islam semua atau ada agama lain gitu Pak? Mayoritas Islam. Kemudian ada Kristen, ada Katolik, juga ada Hindu, tapi sedikit Hindu, Buddha itu sedikit. Tapi mayoritas ya sekitaran 90% lah. 90% itu Islam ya. Kemudian ini kan suasana Agustus nih Pak. Jenis-jenis acara atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Agustus tahun ini itu seperti apa Pak? Kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun RI, yaitu kalau di tingkat warga masyarakat yaitu di tingkat lingkungan masing ada hiasan-hiasan, biasanya lampu hias, memasang bumbu dan sebagainya. Kemudian untuk kegiatan warga masyarakat itu ada namanya pekan olahraga dusun Pordus. Nah, itu meliputi sepak bola antar RW, kemudian bola voli putra putri, kemudian ada kegiatan tenis meja juga. Kemudian ada upacara bendera yang diadakan di lapangan paginya tanggal 17 lapangan desa. Lapangan desa sport center itu ya, pesertanya seluruh warga masyarakat desa Singatutan, kemudian ada sekolah SD, kemudian tokoh masyarakat semuanya itu pesertanya. Kemudian ditutup dengan jalan sehat seluruh warga masyarakat desa Singatutan dan sekitarnya. Kemudian penutupan juga untuk pemberian piala-piala hadiah pada waktu Pordus itu. Dan jalan santai itu dilaksanakan di tanggal 18 kemarin ya. Jadi rangkaian tingkat desa sudah selesai, tapi di tingkat masing-masing lingkungan di RW, RT itu masih ada tanggal 15 itu masih ada beberapa tempat yang mengadakan. Kemudian selain kegiatan memperingati 17 Agustus, apa ada tradisi-tradisi yang tetap dijalankan dan turun-temurun dari nenek moyang sebelumnya di desa Singatutan ini Pak? Untuk tradisi maksudnya tradisi dalam rangka hari kemerdekaan atau tradisi di luar itu? Ya, dua-duanya. Yang tradisi di luar di peringatan ya itu malam itu apa itu tirakatan. Tirakatan dengan menggelar tasyakuran itu. Kemudian di luar kegiatan memperingati HTRI ya ada tradisi yang namanya bersih dusun. Namanya bersih dusun itu apa jenenge ya? bersih desa, bersih dusun, apa jenenge? Semacam kerja bakti atau kerja bakti juga ada. Kerja bakti biasanya kerja bakti makam itu serentak. Dan itu rutin atau? Rutin sebelum puasa biasanya secara serentak menyeluruh semua makam-makam yang ada di desa itu dibersihkan oleh warga masyarakat. Sampun. Oke. Kemudian reaksi masyarakat dalam menjalankan tradisi yang dilaksanakan itu bagaimana Pak?
Kalau reaksi masyarakat ya karena itu tradisi yang masih melekat di masyarakat, itu sangat antusias. Kemudian juga ada sebagian warga masyarakat itu yang juga menentang juga ada. Artinya kan itu kan secara apa ya, secara akidah atau secara mungkin tidak sesuai. Ya itu toleransi saja. Kalau yang mau mengadakan ya monggo silakan. Kalau yang itu memang tidak sesuai dengan keyakinan atau akidahnya ya yang penting tidak itu tidak apa ya tidak mengganggu ya, berjalan, artinya berjalan monggo silahkan. Jadi yang menjalankan ya silahkan, yang tidak pun silahkan. Ada satu toleransi terhadap tradisi karena kan perkembangan ilmu keagamaan kan sudah berkembang itu, sehingga perkembangan ilmu agama mungkin kalau disandingkan dengan adat tradisi mungkin ada yang tidak sejalan. Makanya ya kita sebenarnya saling toleransi aja. Oke Pak. Gitu intinya. Kemudian dari beberapa tradisi yang Bapak sebutkan tadi, ada aturan-aturan pastinya atau harus begini harus begitu, jangan begini jangan begitu gitu mboten Pak? Ya kalau tradisi itu kan namanya seperti sedekah bumi ya, sedekah bumi itu kan tidak ada aturan baku. Artinya orang itu dalam arti luas itu bersyukur apa yang telah didapatkan. Kalau petani bersyukur karena sudah panen, nah itu dengan bersedekah. Wujud sedekah atau sedekah itu kan ada yang makanan yang di situ untuk diberikan kepada banyak orang, dan ada yang berupa hiburan, itu juga bisa wujud kesyukuran itu atas apa yang di rezeki yang telah didapatkan. Kalau pertanian kan ya panennya bagus, itu sedekah, dan itu dilaksanakan artinya waktunya sudah pakem waktunya. Kalau di sini kan pasaran misal Jumat Legi ya Jumat Legi itu tahu ya, Jumat Legi pon pakai kewan itu. Dan ya ada beberapa wilayah juga yang tidak mengadakan juga ada. Jadi ya apa itu berjalan biasa, artinya yang tidak ada mengadakan pemaksaan. tidak ada pemaksaan. Yang melakukan ya monggo, yang tidak ya monggo. Tapi yang melakukan kebanyakan masih juga melakukan semuanya. Walaupun mungkin secara sederhana juga kemasannya juga. Kalau sekarang kan kemasan dibikin kemasan Islami kan juga bisa dengan mengeluarkan makanan, kemudian kita berdoa bersama dengan mengucapkan dzikir, tahlil. Nah, itu setelah bersama berdoa itu sudah mengarah ke situ. Kalau dulu kan selamatan kan diberi itu. Ada juga yang masih melakukan seperti itu. Ada juga yang kemasannya sudah berbeda, artinya secara agama itu bentuk kesyukurannya adalah dengan berdoa dan bersedekah. Itu. Kemudian dari perbedaan tradisi itu ada masyarakat yang melakukan penentangan bahkan enggak? Kalau saat ini sudah, kalau dulu memang ada. Dulu ada Pak, sempat ada. Ya sempat ada penentangan. Ya namanya
pendapat itu ya wajar lah, perbedaan pendapat, perbedaan apa itu ya itu boleh wajar saja, ada yang menentang ya. Pernah terjadi konflik itu seperti apa Pak? Kalau konflik itu tidak pernah. Tidak, artinya penentangan itu kan cuma pendapat saja. Oh ya, sebatas pendapat. Oh, Tidak ada pendapat sampai saja. tindakan yang Kalau tindakan tidak ada. Namanya konflik ya cuma pendapat aja lah, adu argumen dan sebagainya. Itu kan wajar karena dia juga mempertahankan akidahnya, kemudian di satu sisi mempertahankan tradisi bahwa ini adalah tradisi nenek moyang yang harus dilestarikan. Sehingga ya oke, sing mau silahkan mengerjakannya silahkan, monggo, sing tidak ya tidak ada memaksakan, tidak ada pelaksanaan. Kalau namanya rukun itu misalnya kan ada tarian misalnya 100.000 atau 50.000, yaitu niatnya mungkin ya ada versi-versi lain juga. Mungkin yang tidak sepaham itu ya tetap saya iuran tapi untuk pembangunan. Nah, itu kayak kalau iuran ya tujuannya bukan untuk itu tapi untuk yang lain. Artinya kan semua terwadai. Nah, jadi yang mungkin tidak sepaham ya tetap bisa melaksanakan sedekahnya, tapi dengan media yang lain. Nah, tapi saat sekarang sudah bagus, artinya sudah toleransinya sudah bagus. Sudah monggo masing-masing mau ngerjakan monggo mboten nggih tidak apa-apa. mungkin konflik atau pengelaan yang terjadi ini terjadi di periode Bapak. Kalau iya, itu sikap Bapak saat menghadapi penolakan itu seperti apa? Ya itu karena itu kan ya masing-masing Kepercayaan masing-masing wilayah ya kan tingkat penolakan tingkatnya kan masing-masing. Jadi itu pendekatan ke tokoh agama saja, tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi ketika kita menyampaikan hal seperti ini, misalkan tokoh agamanya memandang prostitusi ini seperti apa, sehingga ada penjelasan pemahaman. Oh tidak, kemasannya adalah tasakuran. Oh berarti yang tidak sepaham, nah ini dikemas secara agama, seperti pengajian, seperti apa itu pembacaan dzikir dan tahlil dan sebagainya. Itu arahnya juga pelaksana seperti itu. Ada yang masih kondangan dan sebagainya, itu ke pendekatan saja. Kalau ketika ada pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, itu kan. Dari pengalaman itu, apakah pernah terjadi konflik yang agak cukup besar gitu Pak? Oh Enggak pernah. Kemudian berarti tidak ada konflik yang berkaitan dengan saraf itu belum pernah Pak? Atau pernah ada. Ya semoga saja tidak terjadi ya Pak. Ya cuman ada perbedaan pendapat itu kan wajar. Cuman itu saja. Karena ini konfliknya tidak ada, jadi mungkin cukup Pak, karena pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu pembahasan mengenai konflik tadi ternyata alhamdulillah ya di desa Singodutan ini tidak terjadi konflik yang melibatkan sara itu tadi gitu.
sana kan cuma tinggal kita saja yang apa itu pendekatan-pendekatan. Selama adanya pendekatan pada orang-orang tertentu, misalnya yang tidak sepaham, gimana, kalau tidak sepaham seperti apa, oh ini berarti caranya seperti ini. Hanya penyikapan saja. Kalau penyikapan kita secara dewasa, secara saya kira konflik itu tidak akan terjadi. Kan musyawarah mufakat kalau di Indonesia kan dikedepankan musyawarah mufakat. Jadi tidak sampai ke arah yang radikal. Oke. Mungkin cukup Pak, terima kasih atas penyampaiannya. Terima kasih telah meluangkan waktu. Kemudian kami juga mohon maaf karena ya tadi dadak banget ya Pak. Baru tadi pagi komunikasi kalian jenengan langsung minta waktunya. Ya kebetulan pas benar. Kemudian ini boleh minta foto dulu ya Pak? Oh ya. Oke. Terima kasih Pak.